Oke, selamat pagi Ibu Lutfi. Selamat pagi Pak Mulyadi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi hari ini. Sebelum kita mulai observasi, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas dan sama apa yang ingin Ibu fokuskan dalam pembelajaran di observasi kali ini. Terima kasih Pak Mel. Untuk observasi kali ini saya sih memiliki lebih ke fokus kepada keterlibatan aktif peserta didik dalam diskusi kelompok. Saya merasa itu perlu meningkatkan partisipasi mereka. Karena selama ini saya merasa hanya beberapa peserta didik aja atau murid yang terlibat secara aktif. Oh iya, baik Bu ya, keterlibatan aktif murid sangat penting ya Bu ya dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, apa yang Ibu persiapkan untuk memfasilitasi diskusi kelompok tersebut dan adakah strategi khusus yang akan Ibu terapkan? Untuk meningkatkan untuk persiapan saya sih, saya memberikan pertanyaan tematik untuk memulai diskusi. Kemudian saya juga membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil agar kegiatan diskusi ini merasa lebih nyaman. Selain itu juga berencana memberikan refleksi setelah diskusi selesai sehingga setiap kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya rencananya pertanyaan pemantik, kemudian pembagian kelompok kecil bisa meningkatkan partisipasi siswa murid ya Bu ya. Kemudian apa indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari aktivitas ini? Kemudian bagaimana Ibu akan tahu bahwa pembelajaran akan berjalan dengan baik? Saya berharap semua murid terlibat dalam diskusi, setidaknya memberikan satu pendapat. Saya juga akan melihat bagaimana mereka saling bertanya, memberikan tanggapan kepada teman sekelompoknya. Jika mereka merasa menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan baik dan muncul interaksi di antara mereka, saya rasa itu sudah tanda keberhasilan. Indikator itu cukup konkret ya Bu ya. Iya. Apakah ada tantangan yang menurut Ibu mungkin akan muncul dalam proses diskusi ini? Mungkin beberapa siswa atau murid yang biasanya asik akan tetap sulit terlibat meskipun sudah dikelompokkan. Saya khawatir mereka tuh hanya akan mendengarkan tanpa memberikan kontribusi apapun Pak. Itu yang saya agak menjadi kekhawatiran saya saat ini. Oh iya, baik Bu. Berarti untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apakah ada strategi tambahan yang ingin Ibu coba? Misalkan memberikan peran tertentu kepada setiap murid dalam kelompok tersebut. Itu ide bagus Pak ya. Mungkin saya bisa menetapkan peran seperti pemimpin di dalam diskusi, atau mencatat ide untuk setiap peserta didik atau murid supaya mereka bisa merasa lebih bertanggung jawab dan punya alasan untuk aktif. Iya, luar biasa ya Bu ya. Iya. Bisa menjadi cara efektif untuk melibatkan semua murid. Saya akan memperhatikan bagaimana penerapan tersebut berfungsi selama observasi nanti. Apakah ada hal lain yang Ibu ingin dapatkan dari observasi ini, misalkan umpan balik pada aspek lain dalam pengelolaan kelas atau mungkin penggunaan teknologi yang bisa Ibu gunakan pada saat observasi tersebut? Saat ini sih saya pengennya Pak fokusnya tuh pada peningkatan keterlibatan murid terlebih dahulu Pak. Ya. Tapi jika ada hal lain yang terlihat perlu diperbaiki, saya terbuka sih Pak untuk Bapak memberikan masukan kepada saya. Baik Bu, intinya fokus ya Bu pada keterlibatan murid. Kemudian setelah observasi nanti kita bisa akan melakukan refleksi bersama, melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa ditingkatkan. Terakhir, kira-kira
apa harapan ibu, apa harapan utama ibu itu di dalam proses observasi ini? Saya berharap bisa mendapatkan wawasan baru Pak, untuk mengenai cara meningkatkan aktivitas belajar siswa tuh Pak, interaksinya lah Pak, dalam kelompok, dan mungkin saran tentang bagaimana mengelola diskusi yang lebih efektif. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya akan memastikan fokus kita pada aspek tersebut selama observasi. Kemudian marilah kita menjadwalkan pertemuan pasca observasi untuk merefleksi hasil kegiatan observasi kita ya Bu ya. Mungkin kita bisa mengatur waktunya misalkan pas setelah istirahat, setelah ibu melakukan proses observasi tersebut, baru kita melakukan refleksi dan atau pasca observasi ya. Boleh sih Pak, yang Bapak bilang tadi itu habis istirahat itu kayaknya waktunya tuh cocok. Terima kasih lah Pak atas kesempatannya Pak. Ya, sama-sama ya Bu ya. Terima kasih atas keterbukaan Ibu. Saya akan melihat Ibu dalam proses pembelajaran nanti, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya. Siang Ibu Sri. Ya, terima kasih sudah menjalani observasi. Sebelum saya melanjutkan ke refleksi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengamati perjalanan pembelajaran dan diskusi kelompok tersebut? Secara umum saya merasa pembelajaran berjalan cukup baik Pak. Beberapa murid terlibat, tapi saya masih merasa ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Saya berharap mereka tuh bisa lebih banyak berpartisipasi, terutama dalam memberikan tanggapan atau ide. Senang sekali ya Bu ya. Senang sekali saya mendengar Ibu bisa langsung mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Saya setuju, ada beberapa kelompok yang terlihat aktif dan ada beberapa kelompok yang terlihat pasif. Beberapa kelompok itu cenderung lebih tidak terlalu mengikuti alur dari pekerjaan kelompok yang Ibu berikan. Apa yang menurut Ibu penyebab dari perbedaan dari siswa yang ada yang aktif, ada yang pasif itu Bu? Kalau saya melihat dari pengamatan saya itu kurangnya kepercayaan diri atau belum terbiasa dengan peran yang saya berikan. Nah, mereka tuh tampak kebingungan tentang bagaimana harus bertindak dalam diskusi, terutama di kelompok-kelompok yang lebih pasif. Iya, itu mungkin salah satu penyebabnya ya Bu ya. Iya. Saya memperhatikan juga kelompok yang lebih pasif itu seringkali hanya mendengarkan tanpa memberikan banyak kontribusi. Ketika saya berkeliling melihat beberapa murid, mereka tampak ragu-ragu untuk berbicara. Kemudian apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi hal tersebut di masa yang akan datang? Misalkan kita akan mengadakan lagi observasi Bu. Kira-kira bagaimana itu? Menurut saya sih, saya ingin lebih memberikan contoh ya, memberikan contoh spesifik tentang bagaimana berperan dalam diskusi. Mungkin juga saya perlu memberikan waktu lebih untuk mereka.
memahami peran mereka sebelum diskusi dimulai. Iya, itu ide yang sangat baik ya Bu ya. Memberikan contoh yang lebih jelas tentang bagaimana menjalankan peran seperti pemimpin diskusi atau pencetak ide ya Bu ya. Iya. Bisa membantu mereka merasa lebih siap. Ya. Selain itu, apakah Ibu mempertimbangkan untuk memberikan instruksi atau pedoman tertulis yang bisa mereka gunakan saat diskusi? Kemungkinan ingin saya coba ya Pak ya, dengan pedoman tertulis murid lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan tanpa perlu bertanya setiap saat. Iya. Jadi kita coba. Iya, saya pikir itu sangat membantu sekali ya Bu ya, terutama bagi murid yang masih ragu-ragu, murid yang pasif tadi ya Bu ya. Ada hal lain yang saya perhatikan, yaitu beberapa murid hanya menjawab pertanyaan dari guru atau pembimbing kelompok, tetapi tidak saling menanggapi atau bertanya satu sama lain. Misalkan, jadi menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mendorong interaksi antar murid agar lebih aktif? Saya setuju dengan pengamatan Bapak. Mungkin saya itu perlu lebih banyak melatih mereka untuk bertanya satu sama lain dan memberikan respon. Bukan hanya menggunakan pertanyaan dari guru. Jadi saya merasa saya bisa mulai dengan menunjukkan contoh. Bagaimana caranya memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan lanjut dalam diskusi. Benar sekali Bu ya. Saya juga pikir memberikan model tentang bagaimana pertanyaan dan menanggapi dalam diskusi akan sangat membantu mereka. Mungkin juga bisa dilakukan dengan memberi mereka beberapa jenis pertanyaan yang bisa mereka ajukan kepada teman sekelompoknya untuk menggali ide yang lebih dalam. Itu bagus Pak. Saya bisa memberikan contoh pertanyaan terbuka yang mereka bisa gunakan sebagai panduan. Misalnya pertanyaan seperti mengapa menurutmu itu penting, atau bagaimana pendapatmu tentang hal itu. Iya, itu ide yang sangat baik ya Bu ya. Iya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa membantu murid lebih terlibat dalam memikirkan jawaban dengan lebih mendalam. Apakah Ibu juga mempertimbangkan cara lain untuk mendorong mereka agar saling mendukung dalam kelompoknya? Mungkin saya bisa memberikan apresiasi atau reward Pak bagi kelompok yang menunjukkan interaksi paling aktif. Mungkin dengan cara ini mereka akan lebih termotivasi lah untuk saling bekerja sama. Terlibat. Itu bisa menjadi cara yang lebih bagus ya, mendorong semangat kolaborasi antar mereka ya Bu ya. Saya rasa jika murid melihat bahwa interaksi aktif diapresiasi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Kemudian apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu rasa perlu ditingkatkan dalam cara Ibu memfasilitasi diskusi kemarin? Saya pikir saya perlu meningkatkan itu Pak, mendekati kelompok yang lebih pasif dan memberikan dukungan langsung pada mereka. Jadi saya datang kelompok pasif gitu Pak, memberikan dukungan. Terus kadang-kadang saya merasa fokus saya terlalu banyak pada kelompok yang lebih aktif kadang. Saya perhatikan hal tersebut juga seperti itu ya. Ketika Ibu mendekati kelompok mereka cenderung lebih aktif, tetapi ketika Ibu meninggalkan mereka, aktivitasnya sering kali menurun. Mungkin Ibu itu bisa mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak interaksi langsung dengan kelompok-kelompok yang membutuhkan dorongan tersebut. Pak, saya setuju sih Pak ya. Saya akan coba lah lebih sering memberikan perhatian pada kelompok yang lebih pasif dan memonitori mereka lebih dekat lagi. Itu strategi yang sangat baik ya Bu. Jadi